Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Meli Muklian, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Pada pertemuan ini, saya mau masuk ke bab baru, yaitu bicara tentang hukum Faraday. Dalam bab hukum Faraday ini, akan dibahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang hukum Faraday, yang kedua tentang aplikasi hukum Faraday, dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan motional EMF atau GGL. Baiklah, saya langsung masuk saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu hukum Faraday. Gambar sebelah kiri adalah ilustrasi bagaimana menjelaskan tentang hukum Faraday. Ada 3 gambar ya, gambar A, B, dan C. Pada gambar yang pertama atau gambar yang A, ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet di dalam rongga kumparan akan bertambah, sehingga fluks magnetik dalam kumparan juga akan bertambah. Akibatnya, pada galvanometer bisa terdeteksi bahwa ada yang disebut dengan kemunculan GGL induksi. Kemunculan GGL induksi ini terlihat dari menyimpangnya tanda panah dari galvanometer. Selanjutnya, pada gambar kedua, ketika batang magnet didiamkan di dalam kumparan, ternyata tidak ada perubahan kuat medan magnet di dalam rongga kumparan tadi. Ini juga menyatakan bahwa flux magnetik di dalam magnet tidak ada berubah, sehingga tidak ada gagal induksi yang ditandai dengan tanda panah dari galvanometer tidak bergerak. Pada gambar ketiga, yaitu ketika batang magnet ditarik keluar dari kumparan, sehingga kuat medan magnet pada rongga kumparan menjadi berkurang, dan flux magnetik dalam kumparan juga berkurang. Ini dibuktikan dengan adanya muncul GGL induksi dari perubahan angka yang dimunculkan pada galvanometer. Bagaimana Faraday menyatakan tentang kesimpulan teorinya ini? Yaitu apabila terjadi perubahan flux dalam suatu kumparan konduktor atau loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Jelas bahwa hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi itu berbanding lurus dengan laju perubahan flux atau laju kecepatan pergerakan magnet di dalam kumparan. Secara matematis, hukum Faraday bisa dituliskan dalam bentuk GGL sama dengan min dc per dt. C adalah perubahan flux terhadap waktu. Kita tahu bahwa flux adalah integral dari besarnya medan magnet yang dikalikan dengan luas penampang yang ditembusnya. Jika seandainya kumparan kita terdiri dari sejumlah N lilitan kawat, maka persamaan Faraday kita tambahkan dengan jumlah lilitan kawatnya tadi, atau kita tambahkan dengan simbol N. Jelas dari persamaan ini dinyatakan bahwa besarnya nilai GGL induksi itu bergantung kepada seberapa cepat perubahan flux yang dihasilkan. Jika seandainya
flux yang menembus bidang tadi memiliki sudut sekian terhadap bidang, maka persamaan bisa kita rubah menjadi GGL induksi sama dengan min D per dt BA cos theta. Kita ingat, dot DA menandakan bahwa antara vektor B dengan vektor luas penampang haruslah searah. Tapi kalau dia tidak searah, berarti ada sudut tertentu, maka besar sudutnya kita proyeksikan saja biar dia menjadi searah, yaitu dengan konsep kosinus. Ini adalah ilustrasinya. Seandainya ini adalah penampangnya, lalu medannya menembak seperti ini, maka ternyata ada sudut antara arah vektor penampang dengan medan magnet, maka ini harus kita proyeksikan dulu. Gitu. Saya lanjutkan. Lalu di mana saja diaplikasikan hukum-hukum Faraday ini? Contoh yang pertama yaitu pada ground fault interrupter atau GFI adalah perangkat keamanan listrik yang melindungi pengguna peralatan listrik terhadap sengatan listrik. Aplikasi kedua yaitu pada suara gitar listrik. Ada sebuah pickup coil atau logam yang dapat dimagnetisasi, tempatkan dekat senar gitar yang bergerak. Maka di sini jelas ada timbul perubahan flux terhadap waktu. Oke, saya langsung masuk saja ke contoh soal tentang hukum Faraday. Kumparan sejumlah 200 lilitan memiliki resistansi total 2 ohm. Setiap panjang sisi kumparan adalah 18 cm. Medan magnet seragam diarahkan tegak lurus ke bidang koil yang dihidupkan. Jika medan magnet tadi berubah secara linier dari 0 hingga setengah Tesla dalam rentang waktu 0,8 detik, berapakah besarnya GGL induksi yang dihasilkan di dalam koil saat terjadi perubahan medan magnet? Karena yang ditanyakan adalah berapa besarnya GGL induksi, kembali kita lihat persamaan hukum Faraday tadi. GGL induksi sama dengan min N dc dt. Untuk tahapan yang pertama, tentu kita harus mencari berapa luas lilitan kawat tadi. Karena setiap panjang sisi kumparan adalah 18 cm, jelas dinyatakan bahwa kumparannya berbentuk seperti persegi, sehingga kita bisa mengetahui berapa luasnya yaitu dengan mengkuadratkan panjang sisi, yaitu 0,18 meter ketika 18 cm kita konversi menjadi meter, lalu kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,0324 meter kuadrat. Lalu besar flux magnetnya pada koil tadi pada saat waktu 0 adalah 0 dan pada saat 0,8 detik nilai fluxnya adalah kita kalikan dengan luas penampangnya. Berarti setengah Tesla dikalikan dengan luas penampang ditembusnya, yaitu 0,0324 meter kuadrat. Sehingga besar flux yang dihasilkan adalah 0,0162 Tesla meter kuadrat. Lalu kita bisa menyelesaikan berapa besar GGL induksi. Kita tahu bahwa jumlah lilitannya adalah 200, kita masukkan nilainya 200. Perubahan fluxnya sudah ada. Lalu dibagi dengan selang waktunya, maka didapatkan besar GGL induksinya adalah 4,1 volt. Satuan Tesla meter kuadrat per second itu sama dengan volt. Oke, saya lihatkan bahasan yang ketiga yaitu tentang motional EMF atau GGL. GGL induksi di sini merupakan GGL yang diinduksi dalam konduktor bergerak melalui medan magnet konstan. Gambar sebelah kiri adalah ilustrasi dari penjelasan teoretis tadi
bahwa sebuah kawat konduktor dengan panjang L bergerak di dalam medan magnet dengan kecepatan konstan, tentu elektron di dalam konduktor tadi akan mendapat gaya Lorentz yang besarnya adalah Q V cross B. Arah gaya Lorentz ini diarahkan sepanjang L dan tegak lurus terhadap kecepatan dari konduktor dan arah dari medan magnet tadi. Anda bisa mengingat tentang aturan tangan kiri, jempol sebagai arah gaya Lorentz, telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah adalah arah dari arus. Di bawah pengaruh gaya ini, yang dimaksud di sini adalah gaya Lorentz, maka elektron akan berpindah ke ujung bawah konduktor dan menumpuk di sana, meninggalkan muatan positif di ujung atas. Karena terjadi pemisahan muatan, maka timbullah medan listrik di dalam konduktor itu sendiri, dan muatan yang menumpuk tadi sebanding dengan besarnya gaya listrik. Kita ingat bahwa gaya listrik E adalah medan listrik, itu besarnya sama dengan besarnya gaya Lorentz. Atau kalau kita hilangkan besar muatannya, maka besarnya medan listrik sama dengan kecepatan gerak dari konduktor tadi dikalikan dengan besarnya medan magnet yang dilaluinya. Saya lanjutkan. Medan listrik yang dihasilkan dalam konduktor, yaitu saat elektron berhenti bergerak dan nilai dari medan listrik adalah konstan, itu berhubungan dengan beda potensial di ujung-ujung konduktor tadi, yaitu delta V sama dengan medan listrik yang dikalikan dengan panjang konduktor tadi, atau bisa kita ganti nilai medan listriknya dengan medan magnet yang dikalikan dengan kecepatan. Nilai beda potensial akan dipertahankan di ujung konduktor selama konduktor terus bergerak melalui medan magnet yang seragam tadi. Karena area yang ditutup oleh lintasan setiap saat adalah L yang dikalikan dengan X. Kita perhatikan gambar sebelah kiri. L adalah panjang konduktor, X adalah panjang lintasan yang dilewatinya, atau lebar lintasan yang dilewatinya, maka besarnya flux magnet yang melalui daerah tersebut adalah CB sama dengan B dengan luas yang dilewati adalah L dikalikan dengan X. Karena kita di sini bicara tentang hukum Faraday, maka X tentu dia akan berubah terhadap waktu. Perubahan X terhadap waktu itu disebut dengan kecepatan. Saya lanjutkan. Sehingga persamaan Faraday tadi atau besarnya GGL induksi yang dihasilkan pada persamaan Faraday yang GGL sama dengan min dc dt bisa kita modifikasi menjadi min d per dt BLX atau min BL dx dt. dx dt dia adalah kecepatan, bisa kita rubah GGL induksi sama dengan minus BLV. Karena kita tahu sebuah konduktor pasti memiliki resistansi atau hambatan, maka kita bisa mengetahui dengan persamaan hukum Ohm besarnya arus yang melewati sebuah konduktor tadi sama dengan besarnya GGL induksi dibagi dengan hambatan dari konduktor tadi. Tentu sama dengan medan magnet yang dikalikan dengan panjang konduktor dikalikan dengan kecepatan gerak konduktor tadi dibagi dengan hambatan konduktor itu sendiri.
Oke, untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.